Minasang, ohayo gozaimasu. Hamareno oromato desu. Kembali lagi belajar bahasa Jepang dengan saya. Kali ini kita akan belajar bab 25 yang bersumber dari Minna no Nihongo. Issho ni benkyou shimashou. Di bab 25 ini kita akan belajar dua materi. Yang pertama adalah nani-nani tara. Nani-nani tara. Tara ini digunakan untuk menyatakan pengandaian ya minasang, jadi mengandai-ngandai. Andaikan kalimat yang pertama terjadi, maka kalimat kedua pun akan terjadi. Ya. Jadi sekali lagi, kalimat pengandaian yakni berandai-andai. Andaikan kalimat satu terjadi, maka kalimat kedua pun akan terjadi. Adapun bentuk perubahannya yakni sebagai berikut. Untuk kata kerja diubah dulu ke bentuk ta, lalu tambahkan ra. Untuk kata sifat i-nya itu hapus ganti dengan kata, lalu tambahkan ra. Lalu untuk kata benda dan kata sifatna yakni tambahkan dattara. Contohnya untuk kata kerja ikimas jadi ittara. Kata sifat i yasui menjadi yasukattara. Kata benda contohnya yasumi menjadi yasumi dattara, dan kata sifatna contohnya taiheng menjadi taiheng dattara. Oke, kita lihat contoh kalimat yang pertama. Ada natsu ni nattara Tokyo no natsu matsuri e ikitai desu. Ya, kata kerjanya ada natsu ni nattara ya. Ni narimas menjadi diubah ke bentuk ta ra. Natsu ni nattara ya, jadi mengandai-ngandai kalau misalnya natsu nih kayaknya pengen pergi ke festival musim panas di Tokyo. Maka natsu ni nattara Tokyo no natsu matsuri e ikitai desu artinya kalau menjadi musim panas, mau pergi ke festival musim panas di Tokyo. Yang kedua ada Adidas no kutsu ga yasukattara kau to omoimasu. Sekarang di sini ada yasui diubah ke bentuk ta ra ya, i-nya itu dihapus, dicoret. Ya, dihilangkan ganti dengan kata tambahkan ra. Maka yasui murah, yasukattara kalau murah. Ya, jadi mengandai-ngandai semisal kalau misalnya sepatu Adidas itu murah, maka kau to omoimasu. Adidas no kutsu ga yasukattara kau to omoimasu. Kalau sepatu Adidas murah, kayaknya saya pikir akan beli. Selanjutnya ada yasumi dattara kyodai to koen de asobimasu. Di sini ada yasumi. Dia ini kata benda, maka pada saat diubah ke bentuk ra ya, tara, maka dattara karena kata benda. Maka itu yasumi dattara kalau libur gitu ya, kalau istirahat, kalau dapat hari libur. Kyodai to koen de asobimasu, bersama dengan adik ya atau kakak kandung main di taman. Yasumi dattara kyodai to koen de asobimasu. Kalau libur atau kalau istirahat, main bersama saudara di taman. Kalimat terakhir ada Korona sangwa shinsetsu dattara tomodachi ni narimasu. Korona sangwa shinsetsu dattara tomodachi ni narimasu. Di sini ada shinsetsu. Shinsetsu itu ramah atau baik hati dan dia masuk dalam kata sifatna. Maka bentuk ra-nya itu ialah dattara sama halnya dengan kata benda. Maka korona sangwa shinsetsu dattara tomodachi ni narimasu artinya kalau si tuan corona ini baik hati, maka akan menjadi teman. Kan ngandai-ngandai. Ya, kalau misalnya dia baik hati, maka akan menjadi teman.
Adapun materi yang kedua ialah temo. Temo. Temo ini digunakan untuk menyatakan apapun yang terjadi di kalimat pertama, maka kalimat kedua pun akan terjadi. Apapun yang terjadi di kalimat pertama, maka kalimat kedua pun akan terjadi. Jadi, temo ini kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai walaupun atau meskipun. Adapun bentuk perubahannya yakni sebagai berikut. Untuk kata kerja, yakni kata kerjanya ubah dulu ke bentuk T lalu tambahkan mo. Untuk kata sifat I, seperti biasa, I-nya kita hapus terlebih dahulu atau hilangkan. Lalu ganti dengan kutemo, kutemo. Kata benda dan kata sifatna ditambahkan demo. Contoh untuk kata kerja misalnya kaimas. Ubah dulu ke bentuk T jadi kate tambahkan mo, katemo. Lalu untuk kata sifat I misalnya furui. I-nya kita hilangkan jadi furukutemo. Untuk kata benda contohnya yasumi, yasumi demo. Untuk kata sifatna contohnya benri, benri demo. Oke, sekarang kita bahas contoh kalimatnya. Namun perlu saya ingatkan lagi bahwa kalimat pertama temo, kalimat kedua ya menyatakan bahwa apapun yang terjadi di kalimat pertama, maka kalimat kedua pun akan terjadi. Apapun yang terjadi di kalimat pertama, maka kalimat kedua pun akan terjadi. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai meskipun atau walaupun. Oke, langsung saja kita bahas contoh kalimat yang pertama. Tenki ga totemo atsukutemo suppotsu shimasu. Di sini ada atsui, atsui diubah ke bentuk temo, i-nya kita hapus ganti dengan kutemo. Atsui, atsukutemo. Maka tenki ga totemo atsukutemo suppotsu shimasu artinya walaupun cuacanya sangat panas akan olahraga. Kita lihat contoh yang kedua, ada gakko e ittemo benkyou shimasen. Di sini ada ittemo, ittemo. Asal kata dasarnya dari ikimas, pergi. Ikimas ittemo. Maka gakko e ittemo benkyou shimasen. Artinya adalah meskipun pergi ke sekolah tetap tidak belajar. Contoh kalimat kedua. Contoh kalimat yang ketiga. Ada shigoto ga taiheng demo ganbarimasu. Shigoto ga taiheng demo ganbarimasu. Di sini ada taiheng. Taiheng adalah kata sifat na ya, kata sifat na. Karena kata sifat na, maka bentuk perubahannya ialah bentuk temonya adalah demo. Demo. Maka shigoto ga taiheng demo ganbarimasu artinya adalah meskipun atau walaupun pekerjaannya itu sulit gitu ya, sangat sulit, tetap semangat. Yang terakhir ada kyujitsu demo yasumi maseng. Kyujitsu merupakan kata benda dan artinya adalah hari libur. Karena kata benda maka bentuk temonya ialah demo. Kyujitsu demo yasumi maseng. Maka artinya adalah meskipun hari libur tetap tidak libur atau tidak libur. Oke, minasang, sekian penjelasan dari saya. Apabila minasang telah selesai menonton dan belajar hingga segmen ini, maka dengan ini dinyatakan bahwa minasang telah selesai belajar Minna no Nihongo edisi pertama dan setara dengan N5. Hai, omedetou gozaimasu. Sayonara, arigatou gozaimasu.